Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam pemrograman linier, yaitu konsep dualitas atau dual programming. Nah, untuk memahami konsep ini, marilah kita lihat satu contoh soal berikut ini. Nah, soal ini itu adalah bentuk maksimum standar. Kenapa maksimum standar? Iya, karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dan semua tanda pertidaksamaan di constraint-nya itu adalah tanda kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, coba kalau misalkan kita diminta untuk mencari berapakah nilai maksimum Z ini, kita bisa melakukan eksplorasi dengan menyelidiki titik-titik visibelnya. Nah, salah satu solusi visibelnya misalkan ya, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Ya, ini visible teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita substitusikan ke dalam 3 constraint ini, ya, dia memenuhi semua ya. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai Z-nya untuk X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, maka kita akan dapatkan 6 kali 1 itu 6, ditambah 8 kali 1 itu 8. Hasilnya adalah 14. Nah, jadi di sini ya kita bisa menjamin ya bahwa paling tidak nilai Z itu adalah 14. Bisa lebih besar ya. Contohnya ya kalau misalnya kita eksplorasi ke solusi visible yang lain ya, misalkan X1-nya 2 ya. Kemudian X2-nya juga 2. Maka ini tentunya visible ya. Teman-teman bisa cek dia memenuhi semua constraint. Nah, kita substitusikan nilai Z-nya adalah 6 kali 2 itu adalah 12, ditambah dengan 8 dikali 2 itu 16 ya. Berarti kita punya 28. Nah, jadi teman-teman kita bisa melakukan eksplorasi ya untuk mencari berapakah nilai Z ini. Nah, cara yang lain adalah ya, kita bisa juga mencari batas atas dari nilai Z. Oke, sebagai contoh ya, misalkan kita punya di sini constraint 3 ya. Kita kali dengan 3 ya. Oke, jadi kita kalikan constraint yang ketiga ini. Maka ini menjadi 6 X1 ditambah 9 X2 kurang dari atau sama dengan 108. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini fungsi tujuannya adalah 6X1 ditambah 8X2. Nah, berarti ya ekspresi yang ini kita lihat ini sudah sama-sama 6 ya. Jadi 6 kurang dari atau sama dengan 6 di sini. Nah, di sini 8 kurang dari atau sama dengan 9. Nah, sehingga kita bisa menjamin bahwa nilai ini pasti lebih besar dari nilai ini. Ya, kenapa? Karena X1 dan X2 itu kan non-negatif. Ya, berarti kita bisa jamin bahwa nilai yang ini itu akan selalu lebih besar dari 6X1 ditambah 8X2, teman-teman. Ya, dan yang ini tak lain adalah nilai Z. Ya, sehingga kita bisa jamin bahwa nilai Z itu pasti kurang dari atau sama dengan 108. Nah, di sini 108 itu bertindak sebagai batas atas dari nilai Z. Nah, jadi jelas ya bahwa nilai Z yang akan kita cari itu tidak akan pernah lebih dari 108. Nah, coba sekarang kita cari batas yang lainnya ya, batas atas yang lainnya. Nah, misalkan kita punya constraint 1 ini ya. Nah, constraint 1 ini kita kalikan dengan 8 ya, maka kita punya ya 8 dikalikan X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 8 ya, hasilnya adalah ya 8X1 ditambah 8X2 kurang dari atau sama dengan 64 ya. Dan ya kita tahu bahwa fungsi objektifnya kan 6X1 ditambah 8X2 ya. Nah, berarti ini 6 kurang dari atau sama dengan 8 dan 8 juga kurang dari atau sama dengan 8 ya. Sehingga kita bisa jamin bahwa
nilai ini akan selalu lebih besar dari nilai 6x1 ditambah 8x2 ya. Dan tak lain ini adalah nilai Z, sehingga kesimpulannya adalah Z kurang dari atau sama dengan 64. Nah, sekarang kita sudah punya batas atas yang baru untuk nilai Z, yaitu 64. Gitu teman-teman. Nah, cara yang lain adalah dengan menemukan kombinasi linear ya dari konstran ini. Nah, misalkan ya konstran 1, 2, dan 3 ini ya, kita kalikan ya dengan masing-masing ya 2, 1, dan 1 ya misalkan. Jadi konstran yang pertama ini kita kalikan dengan 2 ya, konstran yang kedua dikalikan dengan 1. Kemudian konstran yang ketiga kita kalikan dengan 1. Nah, kemudian hasilnya ini kita jumlahkan ya. Maka kita akan punya untuk X1 ya, berarti 2X1 ditambah 3X1 ditambah 2X1 ya, yaitu 7X1. Ya, kemudian untuk X2-nya berarti 2 ditambah 5 ditambah 3 ya. 10X2 ya. Kemudian yang ini tentunya 2 dikalikan 8 itu 16. Iya, 16 ditambah dengan 30 ditambah 36, maka kita punya ya 82. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini tentunya lebih besar dari nilai Z kita, yaitu 6X1 ya, 8X2 ya, sehingga kita nyatakan ini lebih besar dari 6X1 ditambah 8X2 ya. Sehingga kita peroleh Z kurang dari sama dengan 82. Nah, ini adalah batas atas yang lain ya. Atau bisa juga ya, konstran 1, 2, dan 3 itu kita kalikan 1 ya, artinya kita jumlahkan semua. Ya, jadi ini kita kalikan dengan masing-masing 1 ya. Ya, maka kita akan punya 6X1 ditambah 9X2 kurang dari atau sama dengan 74 ya. Dan ini ya akan lebih besar dari nilai Z kita ya. Nah, berarti ini sudah kita pastikan dia akan lebih besar dari 6X1 ditambah 8X2 ya. Ini nggak lain adalah Z, ya berarti Z kurang dari atau sama dengan 74. Dan seterusnya. Nah, kita ingin mendapatkan nilai Z ini, ya batas atasnya seminimum mungkin. Ya. Nah, jadi kita ingin mencari sebenarnya ya, kombinasi ini yang mana nilai ini benar-benar tepat Z. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, untuk lebih praktisnya ya, daripada kita coba satu persatu di sini angkanya, maka ini kita sebut saja ini berapa, dan ini berapa. Nah, kita kalikan saja dengan suatu variabel baru, non negatif ya, sebut saja namanya Y1, Y2, dan Y3. Baik ya, jadi ini ya kita kalikan ya masing-masing dengan Y1, Y2, dan Y3 ya. Jadi kita punya untuk yang pertama ini X1 Y1 ditambah X2 Y1 kurang dari atau sama dengan 8Y1. Kemudian yang kedua 3X1 Y2 plus 5X2 Y2 kurang dari atau sama dengan 30Y2. Dan terakhir ya 2X1 Y3 ditambah 3X2 Y3 kurang dari atau sama dengan 36Y3. Oke. Nah, ini boleh kita susun. Untuk yang pertama ini X1-nya keluar kurung, yang kedua ini X2-nya keluar kurung. Ya, baik. Nah, sementara itu ruas kanan cukup kita jumlahkan saja dari atas ke bawah.
Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan X1 ini sudah di luar kurung, berarti sekarang yang di dalam kurung adalah ya, Y1 ditambah 3, Y2 ditambah 2, Y3. Nah, yang ini, ya, Y1 ditambah 5, Y2 ditambah 3, Y3. Oke? Nah, jadi kita ingin meminimumkan ini batas atasnya. Ya, jadi kita tulis meminimumkan, sebut saja namanya W gitu ya. Batas atasnya yaitu 8, Y1 ditambah 30, Y2 ditambah 36, Y3 ya. Dengan kendala, nah, yang ini harus lebih besar dari atau sama dengan ya fungsi objektif kita tadi ya, yang ini. Gitu ya. Oke. Oke, jadi ini harus lebih besar dari atau sama dengan 6. Dan yang ini harus lebih besar dari atau sama dengan 8. Ya, berarti kita punya subjek itu Y1 ditambah 3 Y2 ditambah 2 Y3 besar dari atau sama dengan 6. Dan Y1 ditambah 5 Y2 ditambah 3 Y3 lebih besar dari sama dengan 8. Dan tentunya Y1, Y2, dan Y3-nya besar dari atau sama dengan 0. Nah, inilah teman-teman yang kita sebut sebagai dual ya dari masalah asli kita ya. Nah, ini masalah asli kita tadi. Nah, jadi di sini W ya atau nilai fungsi tujuan dari masalah dual itu akan selalu menjadi batas atas dari nilai Z ya atau nilai tujuan masalah primalnya. Ya, jadi kita boleh tulis Z itu akan selalu kurang dari atau sama dengan W. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ya, sekarang kita sudah bisa mengonstruksikan dual ya dari primal kita. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau pada soal primal ini bentuknya adalah memaksimumkan standar, ya artinya fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dan konstrennya ini tandanya sudah kurang dari atau sama dengan semua. Maka untuk dual ya bentuknya adalah minimum standar. Ya, kita lihat di sini fungsi tujuannya adalah meminimumkan dan konstrennya ini besar dari atau sama dengan semua. Selanjutnya, kalau di primal itu ada 3 constraint, ya maka di dual ada 3 variabel. Seperti itu. Kemudian, ya di primal ini ada 2 variabel, maka di dual itu ada 2 constraint. Selanjutnya, ruas sisi kanan pada primal, ya itu akan menjadi koefisien ongkos pada dual. Sebaliknya, ya koefisien ongkos pada primal itu akan menjadi ruas sisi kanan pada dual ya. Sementara itu, matriks koefisien teknis untuk masalah dual itu tak lain adalah transpos dari matriks koefisien teknis untuk masalah primal. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.